Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Salam olahraga. Waalaikumsalam. Kota Kediri bisa, pasti bisa juara. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia dan juga Bapak Ibu official technical meeting Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa secara virtual di acara technical meeting O2SN. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk O2SN tahun 2022 ini mengambil tema generasi hebat, generasi sehat, talenta hebat. Untuk acara pagi hari ini nanti yaitu yang pertama adalah sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan, untuk yang kedua nanti technical meeting dari cabang olahraga pencak silat, dan nanti yang terakhir adalah technical meeting dari cabang olahraga karate. Untuk yang pertama, mari kita buka ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Andriano. Kepada yang terhormat Bapak Andriano, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita mengadakan technical meeting untuk O2SN. Baik itu nanti O2SN SD maupun SMP. Pertama, saya mohon izin, saya mewakili dari Dinas Pendidikan, kemarin dari pesan dari Pak Pandu, terkait kegiatan O2SN tahun ini, tahun 2022, Kota Kediri menyelenggarakan 2 cabang olahraga yang akan dikirim sampai ke tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, yaitu caburnya pencak silat dan juga karate, di mana nanti pelaksanaannya yaitu dilaksanakan secara luring atau langsung. Kemudian pelaksanaannya yaitu untuk tanggal 29 Juni yaitu cabur karate, kemudian tanggal 30 Juni cabang olahraga pencak silat. Kemarin dari Pak Pandu berharap supaya kegiatan O2SN ini bisa menciptakan bibit-bibit atau atlet-atlet yang bisa berprestasi di tingkat provinsi ataupun nasional. Di mana tahun kemarin salah satu siswa kita yaitu dari SDN Ngronggo 8 sebagai juara ke-1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian mengikuti kembali sampai ke tingkat nasional, masuk 10 besar kalau tidak salah peringkat 8. Jadi meskipun kita Kota Kediri kota yang kecil, tetapi kita masih tetap bisa berprestasi sampai di tingkat provinsi ataupun nasional. Harapannya dari Dinas Pendidikan semoga nanti di O2SN tahun ini bisa muncul bibit dan atlet yang bisa mewakili Kota Kediri sampai ke tingkat nasional.
Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan ofisial dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu pengawas yang telah mengikuti technical meeting ini. Harapannya nanti bisa berjalan lancar dan juga nanti jika ada kendala atau persyaratan ataupun yang ditanyakan terkait cabang olahraga yang dipertandingkan nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh koordinator pelaksana cabur pencak silat maupun karate. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Andriano selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan pesan dari Bapak untuk tetap kita Kota Kediri, kota kecil, tetap bisa menghasilkan prestasi yang terbaik. Marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Prestasi Kota Kediri tidak pernah putus, baik di provinsi ataupun di tingkat nasional. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu technical meeting untuk cabang olahraga pencak silat, yang mana nanti akan disampaikan oleh koordinator pelaksana yaitu Bapak Bambang Yuwono. Nanti silahkan disimak sampai dengan habis. Kemudian nanti ada 3 kesempatan untuk bertanya. Jadi nanti pertanyaan di akhir setelah selesai pembahasan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bambang Yuwono selaku koordinator pelaksana cabang olahraga pencak silat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya selaku koordinator cabur pencak silat, yaitu Bapak Bambang Yuwono dari SD Ndaha. Ini sekalian saya promosi ya, mumpung PPDB ini kesempatan. Instansi saya di peserta O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah peserta didik Satuan Pendidikan SD dan MI. Saya tekankan sekali lagi bahwa tahun ini penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri menyeleksi atlet dari SD maupun MI, yang dimana tahun kemarin cuma SD, yang tahun ini ditambah untuk MI juga. Yang masih terdaftar sebagai peserta didik dan memiliki NISN atau NISM untuk madrasah. Poin D, peserta seleksi O2SN tingkat Kota Kediri tahun 2022 adalah peserta didik maksimal kelas 5. Jadi kalau sudah kelas 6 tidak bisa. Sekolah dasar tahun pelajaran 2021-2022 sebagai baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Kediri dengan usia maksimal tahun kelahiran 1 Januari 2010. Jadi nanti setelah seleksi nanti
berkas akan dikumpulkan. Bila mana berkas ini tidak sesuai dengan persyaratan, maka pesilat atau atlet akan dinyatakan diskualifikasi karena ketentuannya seperti yang tercantum dalam juknis. Poin E, peserta memiliki minat, bakat, dan kemampuan dalam bidang olahraga. Poin F, peserta mendapat persetujuan dari orang tua, wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus, sekolah inklusi berkaitan dengan kesehatan harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Poin G, setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu cabang olahraga dan diusulkan oleh kepala sekolah. Mungkin itu persyaratan secara umum. Untuk teknis pelaksanaannya, kita memakai peraturan IPSI hasil Munas ke-13 tahun 2012. Selanjutnya, untuk pakaian pesilat. Pesilat wajib memakai atribut IPSI atau perlengkapan IPSI. Jadi tidak diperkenankan untuk memakai atribut perguruan, baik itu pakaian, badge, atau yang lainnya. Jadi bila mana nanti dalam prakteknya di lapangan, ada pesilat yang memakai atribut perguruan atau baju perguruan, maka tidak diperkenankan untuk tampil. Bila tetap memaksa untuk tampil, maka akan didiskualifikasi. Ini yang perlu ditekankan untuk official atau pelatihnya, bahwasanya untuk seleksi ini nanti kita tidak memakai atribut perguruan, jadi harus atribut IPSI, pakai ikat kepala dan sembong, senjata, golok, dan toya. Untuk waktu penampilan atau waktu peragaan yaitu 3 menit. 3 menit pas atau toleransinya 10 detik. Bila mana melebihi toleransi akan dinyatakan diskualifikasi. Jadi tolong nanti untuk pendamping perlu dicermati untuk waktu, kalau bisa nanti disesuaikan dengan timer. Jadi pendamping wajib memantau waktu dari panitia, biar nanti atletnya tidak kehabisan waktu atau mungkin kelebihan waktu yang mengakibatkan terjadinya diskualifikasi. Kita lanjut. Untuk ukuran toya panjang antara 100 cm sampai dengan 150 cm dengan garis tengah 1,5 cm. Jadi toyanya harus sesuai dengan ukuran. Diameter jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar, karena di sini ketentuannya untuk tongkat atau toyanya ukuran 1,5 cm dan 2,5 cm. Panjangnya 100 cm sampai dengan 150 cm. Jadi 1 meter sampai 1,5 meter. Untuk ukuran golok tidak boleh runcing atau tajam dengan panjang 30 cm sampai dengan 40 cm. Tidak diperkenalkan untuk memakai golok dari kayu. Jadi goloknya harus dari besi sesuai standar. Untuk penilaian, kita memakai 5 juri. Jadi juri yang menilai sebanyak 5. Dari 5 juri nanti akan dikurangi nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita ambil 3 nilai saja untuk menentukan kemenangan atlet atau juara atlet. Untuk juara, kita ambil juara 1, 2, 3 bersama, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Kita adakan dalam satu seleksi. Di seleksi nanti akan kita bagi per kecamatan, kita ambil juara 1,
1, 2, 3 kecamatan pesantren, juara 1, 2, 3 kecamatan kota, dan juara 1, 2, 3 kecamatan Mojoroto. Dari 3 kecamatan, poin tertinggi atau nilai tertinggi nanti akan sekalian meraih juara ke tingkat kota dan mewakili Kota Kediri dalam ajang tingkat Provinsi Jawa Timur. Kita lanjut untuk teknisnya di lapangan, mungkin bisa ditampilkan Pak Aan untuk jumlah peserta. Jumlah peserta dari keseluruhan ketiga kecamatan total 76 atlet, yang dimana kita bagi dalam 3 sesi. Untuk sesi pertama kita mulai untuk atlet putri. Jadi semua atlet putri nanti kita mulai dari sesi 1 pukul 08.00 sampai pukul 10.15. Mungkin bisa dilihat di layar. Karena wilayah pesantren lokasinya agak jauh, kita kondisikan untuk sesi pertama penampilan pertama juga. Kategori seni tunggal putri. Untuk putri sejumlah 34 ya Pak. Coba ke bawah dulu. Putri jumlahnya ada 40 ya. Dimulai dari kecamatan pesantren, dilanjut kecamatan Mojoroto, dan selanjutnya kecamatan kota. Itu urutannya. Untuk nomor undi sesuai dengan yang tertera di situ Pak. Digeser ke kiri, ada nomor undinya. Jadi nanti tidak perlu diundi lagi. Nah, di situ sudah tertera nomor undi, sudah urut 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Ini untuk kategori putri. Ini nanti filenya akan kita kirim ke masing-masing koordinator kecamatan untuk dibagikan pada atletnya, biar besok pada saat pelaksanaan bisa mengetahui nomor undi berapa, sesi tampilnya jam berapa. Jadi nanti tidak bingung untuk pendampingnya. Dan tolong diusahakan untuk pendamping nanti cukup 1 ya, untuk 1 atlet 1 pendamping, biar nanti tidak menggerumbul pada saat di ruangan aula. 1 atlet 1 pendamping, bisa pendamping guru atau bisa pendamping dari pelatihnya. Monggo nanti dikondisikan, yang pasti pada saat masuk di aula nanti 1 atlet harus ada pendampingnya. Mungkin itu untuk yang putri, jumlahnya 40 atlet, dimulai dari kecamatan Santren, kecamatan Mojoroto, dan kecamatan kota. Kita lanjut untuk yang putri 36 jumlahnya, maaf, ini ada 36. Nanti bisa dilihat filenya, kita kirim atau kita bagikan ke masing-masing koordinator kecamatan. Kita lanjut untuk kategori tunggal putra. Tunggal putra ada 40 ini. Kita bagi menjadi 2. Sesi kedua sejumlah 20, sesi ketiga dan sejumlah 20 juga. Untuk urutannya tetap. Untuk kategori putra, sesi 2 dimulai dari kecamatan pesantren, tetap. Untuk sesi 2 putra, saya ulangi lagi, sesi 2 putra dimulai dari kecamatan pesantren, pukul 10.15 sampai 11.00, 20 atlet. Jelas ya, untuk sesi 2. Kita lanjut untuk putra kecamatan Santren pertama, kecamatan Mojoroto kedua, dan sesi 3 bisa dinaikkan Pak An. Sesi 3-nya sejumlah 20 juga.
Lanjut masih Kecamatan Mojoroto dan bawahnya Kecamatan Kota. Untuk peserta yang paling banyak ini di Kecamatan Mojoroto. Jadi dalam sesi 2 dan sesi 3 nanti masih ada peserta dari Kecamatan Mojoroto. Untuk jumlah peserta yaitu 76, tadi sudah kita bagi. Sesi 1 putri sejumlah 36. Nomor undi sudah kita cantumkan. Sesi 2 lanjut putra, Kecamatan Mojoroto. Dan sesi 3 Mojoroto dan Kota pukul 11.00 sampai 12.00. Tolong nanti untuk jadwal sesi ini benar-benar dicermati, jangan sampai nanti anaknya, satu contoh, dari Kecamatan Kota, ini kan masuk sesi 3 pukul 11.00. Jangan sampai nanti datang jam 8, kasihan anaknya. Nanti nunggu terlalu lama juga capek. Jadi usahakan 15 menit sebelum sesi 3 dimulai, anaknya sudah datang. Syukur-syukur kalau 20 menit nanti anaknya bisa pemanasan dulu, bisa peregangan. Jadi anaknya nanti biar siap sebelum tampil. Untuk sesi sudah jelas ya. Jadi tolong sekali lagi untuk pendamping ataupun official atau pelatih datang sesuai sesi yang sudah kita bagikan. Bila mana nanti terpaksa dia datang pagi, padahal dia sesinya sesi 2 atau 3, maka tidak diperkenankan untuk masuk dalam aula ataupun masuk dalam dinas pendidikan. Nanti akan kita arahkan di masjid depan dinas. Jadi biar nanti dinas ini kondisinya tetap steril, tidak menggerumbul ya. Untuk ini nanti tetap kita terapkan protokol kesehatan biar nanti tidak menggerumbul seperti tahun kemarin, walaupun sudah dibagi sesi ternyata banyak supporter atau orang tua yang datang untuk mendukung. Ya, nanti tidak boleh. Itu harus nanti kita kondisikan berada di luar aula. Selanjutnya untuk berkas persyaratan yang disiapkan. Ya, ini tolong nanti pada saat hari H ini wajib dikumpulkan. Yaitu yang poin A, akte kelahiran. Poin B, biodata peserta didik pada rapot. Poin C, surat keterangan kepala sekolah. Poin D, surat pernyataan atau fakta integritas. Bila mana sudah ada semua, nanti bisa dikirimkan ke kopel masing-masing kecamatan. Untuk kecamatan pesantren, koordinator pelaksananya Bu Dwi. Ya, nanti bisa minta tolong kepada guru olahraganya untuk mengirimkan berkas ini ke Bu Dwi untuk wilayah kecamatan pesantren. Untuk kecamatan Bu Dwi-nya dari SD Muhammadiyah kelihatannya. Untuk kecamatan kota, nanti langsung saya sendiri di SD Ndaa atau mungkin bisa japri, PDF, enggak apa-apa, dijadikan satu. Bisa langsung, kalau sudah siap hari ini bisa langsung dikirim ke saya untuk persyaratan tersebut. Karena pada waktu hari H ini sudah harus terkumpul. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Mojoroto nanti ke Pak Wahyu ya, SD Pojok 1. Nanti bisa menghubungi Pak Wahyu untuk Kecamatan Mojoroto. Jadi jangan nanti semua japri saya karena sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau terpaksa ya silahkan, enggak apa-apa lah, nanti dikirim ke saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teknis di lapangan sudah saya jelaskan tadi. Yang perlu ditekankan, biasanya ini anak sering memakai atribut perguruan dan menampilkan jurus perguruan.
Jadi tolong nanti Bapak Ibu pendamping anaknya ditanya kalau bisa suruh praktek dulu. Soalnya nanti kalau dia tampil jurus perguruan tidak sama dengan temennya, kasihan nanti dia minder atau malu. Dari sini untuk pembahasan TM cabur pencak silat sudah saya sampaikan. Saya juga membuka pertanyaan dari para teman-teman koordinator atau teman-teman guru pendamping dan juga dari official terkait dengan tata cara atau pelaksanaan di lapangan nanti. Silakan waktu saya kembalikan ke moderator untuk beberapa pertanyaan, 3 ya, jadi kesempatannya 3. Kita bagi satu kecamatan, satu pertanyaan. Monggo. Terima kasih Bapak Bambang Yuwono selaku koordinator pelaksana untuk cabang olahraga pencak silat. Sebelum memasuki 3 pertanyaan, saya ulangi sekali lagi untuk nanti pada saat pelaksanaan karate pencak silat, mohon maaf, pencak silat tanggal 30, mohon nanti satu atlet bersama dengan satu pendamping karena tempatnya sangat terbatas dan kita tetap protokol kesehatan. Oke. Silakan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bisa dibantu Bapak Operator. Ya. Dari pesantren, kesempatan pertanyaan pertama dari pesantren adakah? Silahkan melambaikan tangan. Langsung, kota ada? Unmute juga enggak apa-apa. Dari kota? Dari Kecamatan Mojoroto? Atau dari pendamping? Dari kota, Pak. Oh, dari kota. Ini silakan Ibu. Dengan siapa? Ibu siapa dari mana? SDN Banjaran 2, Pak. Ini. Untuk surat pernyataan fakta integrasi itu yang gimana, Pak? Nggih. Sampun Ibu. Sampun niku mawon. Oh, nggih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Banjaran 2. Ini dari pendamping nggih, Bu, nggih. 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 Ibu Siti Maisarah, Pak. Oh, Ibu Siti Maisarah. Nggih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab satu pertanyaan dulu dari Bapak Koordinator pelaksananya. Moga Bapak Bambang Yuwono. Matur suwun, Bu. Untuk fakta integritas ya. Kalau tahun kemarin kita tidak pakai fakta integritas untuk seleksi tingkat kota. Untuk tahun ini kita pakai ya. Dan nanti ada contoh untuk fakta integritasnya, filenya. Jadi nanti tinggal isi nama, instansi, mungkin sama alamat dan disetujui oleh kepala sekolahnya. Jadi nanti kita akan kirim filenya, Bu, dari masing-masing kopel 3 kecamatan, nanti mengirim filenya dan bisa di-download atau mungkin di-print atau mungkin bisa dikirim di PDF kalau sudah diisi. Mungkin pertanyaannya sudah jelas ya, jawaban saya tadi. Iya, Pak. Siap. Nggih. Begitu nggih, Ibu Siti Maisarah dari pendamping Banjaran 2. Nanti file akan di-share lewat koordinatornya masing-masing kecamatan. Nanti bisa menghubungi gurunya juga, nanti akan kita saling share gitu. Nggih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan. Kita masih membuka kesempatan bertanya. Pertanyaan kedua, apa mungkin ini sudah sangat lengkap dan sangat jelas sekali sehingga tidak ada pertanyaan? Saya Pak bertanya Pak, ini Oke, kami dari mana dengan siapa? Monggo silakan. SMP SMP Pak. Ya ini kan kami tadi diutus untuk mewakili dari Pak Pri karena Pak Pri
panitia GSI ini untuk yang tingkat SMP untuk silatnya gimana Pak ini Pak? Ini tadi kan yang dibahas sementara hanya SD. Sampun Bapak pertanyaannya. Ini dari PJOK SMP, MGMP SMP untuk pelaksanaannya bagaimana dan di mana untuk SMP, mungkin sangat dibantu menjawab Bapak Bambang Yuwono. Tadi dari siapa? Mas Bowo? Halo, Untuk MGMP PJOK SMP dengan Bapak Sinten nggih? mungkin bisa saya jawab langsung aja. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan MGMP, ketuanya pun Pak Abri, terkait dengan pelaksanaan untuk jenjang SMP. Dari dinas kemarin cuma menyelenggarakan untuk tingkat SD, terkait juga dengan anggaran. Jadi anggaran cuma terakomodasi untuk tingkat SD, dan dengan terpaksa untuk SMP kemarin mengambil kebijakan sendiri dari tim MGMP. Nanti bisa ditanyakan langsung dari ketuanya Pak Abri. Setelah kita mediasi kemarin, untuk hasil dari SMP diambil dari piagam terbanyak. Ya, nanti itu bisa kita jelaskan lebih lanjut setelah TMSD ini selesai, karena ini masih fokusnya di tingkat SD ya, untuk SMP belum. Terima kasih. Siap Pak Bambang. Terima kasih banyak ya Pak Bang infonya. Terima kasih sama juga Pak. Ngoten Pak, Bapak dari MGMP SMP nggih, nanti fokusnya ini ke SD dulu nggih. Monggo masih dibuka pertanyaan untuk dari pendamping ataupun dari Bapak Ibu guru PJOK-nya. Ada? Nggih. Tidak ada? Sampun? Pas? Nggih. Terima kasih untuk pencak silat Pak Yono nggih. Ini sekali lagi untuk pencak silat itu jumlahnya ada 76 atlet. Nanti sesi yang pertama yaitu putri. Jam 08.00 sampai dengan 10.15 berjumlah 36 anak. Nanti nomor undi pertama yaitu urutannya dari kecamatan, pesantren, Mojoroto, dan kota. Nanti tampil sesuai dengan nomor undi. Setiap atlet didampingi satu pendamping, bisa dari guru ataupun pelatihnya. Untuk sesi kedua nanti ada 20 siswa, yaitu pada pukul 10.15 sampai dengan jam 11.00 dari Mojoroto. Untuk sesi ketiga tetap sama 20 siswa, dimulai dari pukul 11.00 sampai dengan 12 dari Kecamatan Mojoroto lanjut dengan Kecamatan Kota. Karena ini banyak sekali dari Kecamatan Mojoroto. Untuk nomor undinya nanti tadi sudah ditampilkan dan nanti akan di-share lewat WA Group dari Kopel kepada koordinator kecamatan, nanti yang akan disampaikan kepada KKG kecamatan masing-masing, langsung ke gurunya, kepada orang tuanya. Jadi nanti dimohon hadir sesuai dengan sesi yang sudah dijadwalkan agar tidak terjadi penumpukan. Begitu nggih. Mungkin ada tambahan lagi terakhir penutupan Pak Bambang Yuwono. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tekankan sekali lagi, tolong untuk pendamping dan official benar-benar mencermati jadwal sesinya. Jangan sampai nanti aparat pertandingan memanggil anaknya selama 3 kali, dipanggil 3 kali tidak hadir, dia akan dinyatakan diskualifikasi. Jelas nggih? Jadi tolong nanti benar-benar dicermati untuk sesi tampilnya. Karena ini jumlahnya sangat banyak, 76. Tolong nanti dimanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk atletnya,
Jangan sampai nanti datangnya terlambat atau tergesa-gesa di jalan dan nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari saya selaku koordinator pelaksana cabur pencak silat, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tanggal pelaksanaan tanggal 30. Saya tekankan sekali lagi untuk cabur pencak silat tanggal 30 Juni. Jam 8 TET kita akan mulai untuk sesi pertama. Mungkin itu dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadwal pencak silatnya 30 Juni bertempat di Aula Ki Hajar Dinas Pendidikan Kota Kediri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk O2SN 2022 ini mengambil tema generasi sehat, talenta hebat. Untuk O2SN ini di tingkat provinsi dan nasional diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi, Puspresnas Kemendikbud Ristek. Demikian tadi untuk pencak silat. Dan untuk technical meeting cabang olahraga yang kedua yaitu cabang olahraga karate. Kepada koordinator pelaksana karate Bapak Roni dari Min Semampir, dan juga ini hadir juga dari Forki Kota Kediri Bapak Hari Bagio. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk jadwal karate ini adalah tanggal 29 Juni bertempat di Aula Ki Hajar Dinas Pendidikan Kota Kediri. Selamat datang Pak Roni. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk technical meeting selanjutnya yaitu cabang olahraga karate yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Supriyadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para audien yang mengikuti Zoom untuk cabur silat dan karate. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama tak lupa sholawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang persyaratan peserta yang mengikuti seleksi O2SN cabang olahraga karate. Untuk peserta seleksi karate tahun 2022 adalah peserta didik maksimal kelahiran 1 Januari 2010. Dan selanjutnya untuk peserta belum pernah meraih medali emas, perak ataupun perunggu pada O2SN SDMI sebelumnya. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 4 peserta cabur karate. Berikutnya menyerahkan surat keterangan kepala sekolah, fotokopi akte KK kepada koordinator pelaksana cabur masing-masing saat pendaftaran. Untuk peraturan pertandingan yang di sini nanti mohon untuk semuanya mengikuti aturan ini karena ini semua nanti akan menjadi penilaian khusus. Peraturan pertandingan resmi yang disempurnakan oleh WKF ya. Selanjutnya untuk semua peserta diwajibkan memakai karate gi atau dogi standar WKF. Bagi yang memakai jilbab
mohon untuk memakai jilbab standar WKF. Jadi tidak boleh jilbab biasa, tidak boleh. Selanjutnya melepas badge lambang perguruan. Terkecuali Forki masih menempel tidak apa-apa karena itu adalah induk organisasi olahraga karate. Dan ini nanti akan menggunakan sistem skor. Selanjutnya untuk penyisihan, ini nanti semua peserta bisa menggunakan kata hean. Jadi bebas, tapi pada saat perebutan juara, nanti akan melanjutkan dengan kata lanjutan atau kata pertandingan. Jika seri, hasil ini nanti akan tetap menggunakan kata lanjutan, tetapi tidak boleh diulang. Untuk cabur karate, nomor pertandingan kata untuk SDMI adalah Hean, Sondan, atau Pinan. Ya. Untuk karate karena ada berbagai aliran, ada Shitoryu, Wadoryu, ada Shotokan. Jadi yang termasuk ke dalam anggota Forki boleh menggunakan kata selain kata Shotokan. Untuk pelaksanaan yang semula dijadwalkan tanggal 30 tapi dirubah ya kemarin untuk perubahan jadwal, untuk karate dimajukan, akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022. Cara offline yang akan dilaksanakan di Gedung Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Kediri. Untuk teknis perwasitan atau penilaian, ini nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Ketua Forki, nanti akan disampaikan juga pada saat technical meeting SMP. Untuk itu cukup yang saya sampaikan. Mungkin dari para peserta Zoom meeting ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan. Ini adalah isu yang Bapak Ibu, mohon maaf sebelum dibuka pertanyaan, ini teknis perwasitan nanti disampaikan sekalian, Gi. Jadi nanti biar selesai semuanya dulu, nanti pertanyaan di akhir. Untuk seksi perwasitan akan disampaikan langsung dari Forki dengan Bapak Hari Bagio. Kepada Bapak Hari Bagio, disilahkan. Monggo Pak, ini teknis perwasitan, nanti silahkan disimak, dipahami, biar nanti sama. Monggo waktu dan tempat disilahkan Bapak Hari Bagio dari Forki. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita kesempatan, saya Hari Bagio sebagai Ketua Umum Forki Kota Kediri berharap untuk seleksi kali ini mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik, sama dengan beberapa tahun yang lalu Kota Kediri bisa menghasilkan atlet yang terbaik bahkan sampai tingkat dunia, tingkat SD waktu itu. Mudah-mudahan berhasil juga pada tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak para audiens semuanya, di Kota Kediri ada 7 perguruan karate, ada KKI, ada Inkanas, Lemkari, Inkadu, kemudian Kyokushinke, BKC, dan Inke. Jadi mohon Bapak Ibu nanti yang bertanding di sini memang semuanya anggota Forki, tapi ada yang
tidak diperkenankan karena di sini mungkin terjadian yang beberapa tahun lalu masih ada anggota perguruan Forky yang full body contact bisa masuk. Untuk tahun ini berharap nanti Bapak Ibu kalau ada siswanya yang mendaftar ditanya dari perguruan mana. Ya mungkin di sini ada 7 perguruan karate yang saya sebutkan tadi. Untuk Kyokushinke tidak diperkenankan karena alirannya adalah full body contact. Jadi mohon nanti disampaikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Roni secara umum, sudah jelas tentang peraturan-peraturannya. Hanya saya tambahkan sedikit, kalau bisa nanti pendamping lebih baik dari pendamping dari guru olahraga, jangan pelatihnya karena menghindari adanya nanti. Karena pelatih kenal dengan wasit, saya sebagai ketua umum, pelatih nanti saya instruksikan jangan ada yang mendampingi, supaya dari guru olahraga, supaya tidak ada pendekatan dengan wasit juri. Karena wasit juri juga di sini satu perguruannya juga. Saya berharap supaya netralitas terjalin dengan baik, didampingi oleh guru pendamping dari guru olahraga. Karena nanti itu dari kejadian-kejadian semacam ini nanti seperti tahun lalu terjadi permasalahan sedikit sehingga ada seorang wasit juri yang memberikan nilai-nilai tinggi terus. Nah ini akhirnya terjadi permasalahan. Harapan saya nanti seluruh pelatih karate tidak usah mendampingi, dipercayakan pada guru olahraga pendampingnya. Demikian Bapak Ibu beberapa. Kemudian di sini penilaiannya Bapak Ibu tentang perwasitan yang dinyatakan dijelaskan oleh Pak Roni tadi, ada penilaian secara teknik untuk kata dan secara atletik. Dan secara teknik tadi mungkin beberapa yang diberi penjelasan, ada mungkin karena ada faktor mungkin yang dinilai kuda-kudanya harus benar dengan baik, kemudian diliputi dengan teknik bermain dengan baik. Jadi ada beberapa yang perlu dijelaskan dan dalam penilaian, kriteria penilaian dalam perwasitan. Jadi nanti jangan sampai anak atlet saya bagus, kenapa nilainya jelek? Ada beberapa faktor yang dinilai tekniknya dengan atletiknya. Dengan atletiknya tadi mungkin dengan spiritnya, semangatnya, kemudian di sini ada beberapa tentang kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan atau balance. Kalau goyang juga akan dinilai walaupun atletnya bagus, tapi karena dia tiba-tiba dia goyang dan sebagainya, ada pengurangan penilaian. Yaitu yang kemudian yang akan diambil penilaian. Kemudian terjadi di sini tentang diskualifikasi. Diskualifikasi ini apabila si atlet nantinya dia mainkan katakan kata 3 Yan Sandan, kemudian dia sebutkan Yan Gondan gitu, salah menyebutkan, itu juga termasuk diskualifikasi. Kemudian dia di awal harus hormat, pulang juga harus hormat, ya, berhenti selesai juga harus hormat. 2 itu yang wajib. Memang seharusnya ada beberapa hormat, mau masuk dihormat sama lawannya, tapi itu tidak wajib. Yang wajib pada saat masuk di arena tatami dia hormat. Setelah selesai melaksanakan kata dia hormat. Mohon disampaikan pada atletnya karena atlet di sini ada pemula. Kalau yang sudah sering ikut pertandingan pasti dia paham. Untuk itu nanti jangan sampai didiskualifikasi. Masuk di tatami hormat, setelah selesai melakukan kegiatan dia hormat. Berikut nanti pada saat melaksanakan kegiatan tiba-tiba berhenti. Secara nyata dia berhenti agak lama, berhenti lama nyata. Itu juga diskualifikasi. Pada saat melakukan gerakan kata, tiba-tiba dia menghalangi wasit juri gerakan dia sampai mau wasit juri mau dipukul, dia mengelak, itu juga termasuk diskualifikasi. Jadi tolong nanti jaraknya jangan terlalu ke depan, mungkin dia agak mundur, disesuaikan dengan jarak dengan wasit juri yang ada di depannya. Itu juga diskualifikasi. Kemudian kalau sabuknya terlepas, ya itu juga diskualifikasi. Untuk itu kalau mau berlatih bertanding sabuknya diikat dengan erat. Kasihan nanti udah main tiba-tiba lepas sabuknya terus dia menangis karena ini anak-anak, dijaga psikologisnya supaya nanti Bapak Ibu bisa memberi bimbingan agar sabuknya diikat dengan baik, cari sabuk yang betul-betul nyaman dipakai dan tidak boleh panjang melebihi dari lutut, harus di atasnya, tidak boleh terlalu panjang. Baju juga tidak boleh ditekuk, ya, minimal dia harus di bawah atas lengan, tidak boleh di atasnya siku, jadi itu ke bajunya nanti. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Roni tidak mengenakan sabuk perguruan, lambang perguruan, menghindari adanya nanti tidak fertilitas, jadi
perlu ini disampaikan supaya nanti betul-betul betul transparan, tidak ada wasit juri melihat dari perguruan mana. Itu ya yang dinyalakan dari Bapak Ibu. Tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan, sehingga perlu saya adanya komunikasi, tanya jawab tentang perwasitan dan mungkin tentang pelaksanaan di tingkat karate. Harapan saya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada kendala apapun. Saya sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Karate di Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memfasilitasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti sekali lagi kalau naik di atas seleksi cukup ada gurunya, orang tua biasanya ingin tampil. Kalau menurut saya mungkin kemarin saya sampaikan bahas baru ini mungkin diberi identitas saja, diberi identitas atau mungkin barangkali di Satpam diberikan penjelasan yang bisa masuk supaya dari guru dan atletnya saja. Atlet yang tidak main juga bisa menunggu di bawah kalau memang terlalu banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada nanti kendala-kendala pada saat seleksi nanti. Tidak ada protes, di sini tidak diperkenankan dalam pertandingan protes sama sekali. Hasil mutlak dari wasit juri itulah hasil yang ditentukan nanti. Jam 2 juga saya akan kumpulkan wasit juri semuanya di kantor saya untuk memberikan penjelasan pada wasit juri dan berikan pemantapan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Bagio selaku Ketua Forki Kota Kediri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka sesi pertanyaan. Jangan lupa sebutkan nama dan berasal dari mana. Silakan Bapak Ibu. Tanya. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Tomo dari INKE. Yang perlu saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan penyisian main kata dasar, terus final kata lanjutan. Sedangkan di penyisian, yang saya tanyakan, memerlukan main berapa kali kata dasar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Tomo dari INKE atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Monggo ini langsung dijawab dengan Pak Harin atau Pak Roni. Nanti akan dijelaskan dari Pak Roni, saya belum tahu persis nanti jumlah yang main, nanti kita selesaikan. Tetap nanti kemungkinan besar ya kita pakai dari awal. Pak, suaranya nggak kedengaran. Gondan ya, kita ada 3, 4, 5, kemudian final. Lihat pesertanya nanti pada saat di situasi di lapangan. Itu dari Simbatomo mungkin dari kata 3, 4, 5 yang dimainkan, sehingga nanti baru nanti di final di site kata pertandingan. Mungkin Simbatomo. Begitu nggih Bapak Tomo dari INKE. Mungkin sampun Pak, menambahkan lagi. Nggih, pripun? Mengingat ini ya, yang main nanti kebetulan anak-anak kecil. Jadi sebelum main supaya mereka dikasih penjelasan main kata dasar berapa kali sehingga anak-anak bisa mempersiapkan. Jangan sampai nanti main cuma sekali kata dasar begitu. Jadi dari penyisian sampai semifinal, jadi supaya mereka dikasih tahu main berapa kata dasar. Mengingat ya itu tadi masih anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tomo. Mungkin langsung ditambahkan dengan Pak Roni. Monggo Pak Roni. Terima kasih Pak Tomo. Bahwasanya ini kan menggunakan sistem skor Pak ya. Seperti pertandingan-pertandingan yang kita ketahui bahwasanya pertandingan sistem skor itu nanti anak-anak pada saat sesi pertama ini nanti sesuai dengan pengelompokan ini tadi belum saya sampaikan bahwasanya setiap pertandingan ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi sesuai dengan jumlahnya masing-masing kecamatan. Ya karena jumlah dari kecamatan kota itu lebih banyak, jadi ini untuk kecamatan kota ini nanti kita gunakan sesi 1.
Tapi sebelum pertandingan itu nanti kita pertandingkan untuk tim putri karena pesertanya hanya 16 ya, itu nanti jenengan tampilkan Pak. Nah ini untuk tim putri, jadi ini nanti akan dibagi menjadi 2 Pak, seperti pertandingan-pertandingan yang kita ketahui. Untuk cabur karate ya, untuk semuanya ini nanti akan diambil juara 1, 2, dan 3 tiap grupnya. Jadi cukup menggunakan atau memainkan satu kata saja. Ya monggo pilihannya nanti misalkan menggunakan kata 3 atau 4 pada saat penyisian kita persilahkan. Karena ketentuannya di situ kemarin di judulnya sudah saya sebutkan menggunakan kata 1 sampai dengan 5 penyisian, bebas. Jadi untuk penilaian kata ini nanti tidak diharuskan misalkan main kata 1 atau main kata 2, enggak. Nggih, bebas mau milih. Kalau anaknya hafalnya kata 1 saja tidak apa-apa. Jadi ini nanti penilaian kita pada gerakan anak-anak tersebut. Selanjutnya pada saat final perebutan juara itu nanti kita akan menggunakan kata lanjutan atau kata site kata. Nah, selanjutnya untuk yang kecamatan kota, ya, kecamatan kota itu nanti kita jadikan 1. Ya, kita jadikan 1 karena jumlah pesertanya banyak. Nah, nanti berdasarkan penilaian itu nanti kita akan melihat yang peringkat 1, 2, 3 kota kita suruh tinggal dulu karena masih menunggu kecamatan Mojoroto dan kecamatan Pesantren. Jika ada yang nilainya sama, mungkin nanti akan kita pertandingkan untuk kecamatan Mojoroto dan Pesantren. Berdasarkan skor tersebut nanti akan tampil Pak juara tiap-tiap kecamatannya. Terima kasih, itu saja. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Roni atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru PJOK atau Bapak Ibu Guru pendamping ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang perlu disampaikan, masih dibuka. Monggo silahkan. Dari mana dan dengan siapa? Monggo, masih dibuka sesi pertanyaan. Sudah diketahui Bapak Ibu semuanya, pelaksanaan O2SN Karate ini tanggal 29 Juni bertempat di Aula Ki Hajar Dinas Pendidikan. Untuk nanti mohon parkirnya yang membawa kendaraan khususnya mobil, parkirnya mungkin bisa di masjid depan Dinas Pendidikan karena di Dinas Pendidikan ini tepatnya sangat terbatas. Dan mungkin nanti pada saat pertandingan juga yang mendampingi adalah dari Bapak Ibu gurunya. Jadi yang boleh naik nanti seperti itu biar tidak terjadi berjubel, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Monggo Bapak Ibu bila ada pertanyaan lagi disilahkan dari karate. Tidak ada lagi? Sampun jelas, sudah sangat jelas, sudah pas. Tidak ada? Mungkin dari Pak Roni ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, setelah ini saya akhiri. Mohon diperhatikan lagi nanti sistem bertandingnya, mungkin untuk semua pelatih-pelatih karate yang menyaksikan ini sudah tahu, mengingat waktu dan tempatnya kita terbatas, jadi kita tampilkan seperti pada pertandingan-pertandingan yang kita lihat kemarin, mungkin yang di Nganjuk turun kemarin sudah tahu, kita tampilkan 2-2. Untuk tampil pertama semuanya menggunakan sabuk biru dulu, AU. Kalau sudah masuk perebutan juara nanti akan menggunakan sabuk AK atau sabuk merah, seperti itu. Mungkin sebelum itu Pak ada pertanyaan lagi
dari Bapak Ibu guru pendamping, pelatih. Ada tambahan kita tawarkan pada para Bapak guru pendamping. Ini kalau kejadian misalkan ini peraturan kemarin setelah saya ikuti pertandingan kemarin. Kalau ada nilai skor yang sama kita tawarkan. Biasanya kalau nilai sama kan harus tidak harus dimainkan ulang, tidak dalam pertandingan kemarin. Jadi saya ikuti sampai saya kebetulan atlet saya nilainya sama kemarin. Ternyata setelah instruksi Dewan Wasit boleh main, ketua Dewan Wasit turun, tidak boleh karena harus dilihat skor nilai yang kecil. Sekian kecil itu nilai yang tertinggi di mana? Karena ada nilai pengambilan juri nilai yang terkecil. Misalkan si A main nilai terkecil 68, satunya 67. Ya, nanti yang menang berarti yang 68 tadi. Jadi tidak dimainkan sama. Kita tawarkan aja atau kalau memang boleh dimainkan lagi ya silakan karena ini masih di intern kita sendiri. Kalau di tingkat Jawa Timur enggak boleh itu. Kita tawarkannya di sini kalau memang skornya sama dimainkan lagi ya silakan. Kita tawarkan pada Bapak guru pendamping atau kalau teman-teman yang ada sebagai pelatih di situ supaya nanti lebih enak tidak terjadi permasalahan. Kita tawarkan enaknya gimana TM ini menentukan pelaksanaan kegiatan karena disetujui oleh Bapak Ibu sekalian dan termasuk para pelatih yang hadir di sini. Kita tawarkan kalau nilai skor sama. Ya. Tanya, Mbak Eri tanya. Halo. Pak. Halo. Yo. Halo. Gimana? Gini, untuk penilaian, mengingat tidak semua Bapak Ibu guru itu mengerti cara penilaian karate, jadi diputuskan aja sesuai dengan aturan Porki. Jadi kalau nilainya sama, jadi dijumlah, jadi semua dijumlah. Nanti yang jumlah semua yang istilahnya yang sedikit, Umi kalah. Supaya apa? Tidak ribut seperti kemarin. Jadi kan ada yang paham dan enggak. Jadi kalau semua sudah paham, jadi enggak masalah. Jadi enggak perlu ditandingkan ulang. Itu saran saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu memang seharusnya peraturan di Jawa Timur bahkan nasional demikian tidak diulang. Jadi nanti otomatis akan ditotal seluruhan. Otomatis kalau ada yang nilainya terkecil rendah, di total pasti kalah dengan yang nilai terkecil dia tinggi. Ya itu aja guys, sepakat bahwa tidak dipertandingkan ulang. Nanti kalau ada nilai sama di jumlah skornya. Cara saya itu clear Bapak Ibu yang ada di sini sehingga tidak ada tanding ulang sebenarnya. Terima kasih Mbak Tomo. Mungkin Pak Roni ada tambahan lagi terakhir sampun. Pak Ari. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Halo. Ya, silakan dengan Bapak siapa dari mana? Saya dari Wildan, pendamping. Silakan Bapak Wildan. Saya ingin tanya, ini kan peraturan kata. Nah, untuk peraturan silat apakah sudah disampaikan atau belum? Terima kasih Bapak Wildan. Tadi yang pertama adalah cabang olahraga pencak silat sudah selesai, sudah habis. Sekarang sudah berganti lagi di cabang olahraga karate. Tadi silat sudah ditutup, sudah selesai. Mungkin tadi mulainya jam 9. Mungkin Bapak Wildan bisa bertanya langsung kepada gurunya atau ofisialnya atau pendampingnya yang ada di masing-masing kecamatan. Ngoten nggih, Bapak Wildan? Siap. Ada rekamannya, Bapak? Ya, oke, nanti ada rekamannya. Mungkin kalau tadi yang terlambat boleh nanti dilihat ulang di YouTube-nya Dikdas Dinas Pendidikan Kota Kediri. Ya, ada siaran ulangnya nanti. Oke. Ada lagi dari cabang karate? Tidak ada? Oke. Kalau olahraga SD, karate SD sudah selesai, terima kasih disampaikan kepada
Bapak Roni, Bapak Bagio. Mungkin ini dari karate SMP. Nggih. Pencak silat dulu. Yang akan disampaikan oleh nggih. Oke. Oke. Terima kasih kepada Bapak Roni selaku koordinator pelaksana dan Bapak Hari Bagio selaku ketua Forki. Ini tim teknisnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu technical meeting O2SN SMP. Nah, SMP. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Bowo. Silakan disimak untuk SMP. Nanti apabila ada pertanyaan di akhir, nanti silakan bertanya langsung kepada Bapak MGMP SMP. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk O2SN ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 untuk cabang karate dan 30 Juni untuk cabang olahraga pencak silat. Kedua cabang olahraga ini dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dinas Kota Kediri.